absen dan Budi Pekerti. Seperti biasa, dua orang maju memimpin doa dan nyanyian kita. Mari kita bernyanyi, sertai kami Tuhan. 1, 2, 3 ya. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Firman Tuhan buat kita pada saat ini yaitu tertulis pada 1 Amsal 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekian firman Tuhan buat kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini dengan atas kasih dan perlindungan Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Bapak, sebentar lagi kami akan mulai aktivitas belajar dan mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa menerima segala pembelajaran yang diberikan oleh guru kami kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada guru kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan juga kesabaran panjang umur untuk mengajar kami anak-anak ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada orang tua kami, dimanapun mereka berada, Engkau yang menuntun mereka. Kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau hapuskan dosa kami itu agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan terkasih. Di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kamu biar rata-ratanya di pos ya, jangan tungap. Kalau ada sampah di bawah lacinya boleh dibuang dari keluar. Sampah-sampah. Boleh dibuang ke atas. Tong sampah. Yang biasa di dalamnya. Sudah, sekarang kita absensi. Bagi namanya yang Ibu panggil boleh angkat tangannya ya. Sabar. Hadir Bu. Veronica Rumban Tobing hadir Bu. Deborah Sitompul hadir. Donna Asitompul. Elsatia Panggabean. Febiola hadir. Teriani enggak ya, enggak hadir ya. Franz Boy Panggabean. Fry tadi hadir enggak? Enggak ya. Godwin Ida Cynthia hadir. Jansen Hadir Kak. Jonathan Keisha Laura hadir Bu. Leonardo Nika Zelda Marbun Monica Atambunan Nicholas Olivia Prima Putri Rahel hadir. Randy Rido Hadir Bu. Sarah Stefan Sitompul Sandi Tommy Sanana Yuli. Sekarang Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu arti dari talenta? Siapa yang tahu apa arti talenta? Boleh angkat tangan. Oke, siapa namanya? Veronica. Apa arti dari talenta Veronica? Bakat atau kemampuan. Apa jadi talenta? Bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Talenta
lagi? Kemampuan. Ada lagi? Anugerah. Ada lagi? Ada lagi? Potensi. Potensi. Ada lagi? Kelebihan. Lagi? Ada lagi? Ada lagi yang tahu apa arti dari kata talenta? Nah, tadi kalian bilang talenta adalah sama-sama baca 1, 2, 3. Kemampuan, anugerah, potensi, kelebihan. Dari yang kalian bilang itu semuanya benar. Tapi talenta adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dikembangkan dan dikelola oleh manusia secara bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai talenta. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mendeskripsikan setidaknya 3 cara Allah merawat hidup manusia. Yang kedua, dapat menyebutkan 3 talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, merancang sedikitnya 2 aktivitas sesuai dengan talenta peserta yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, mengidentifikasi talenta untuk pengembangan dan selanjutnya mengelola talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, sekarang coba buka bukunya dalam bab berapanya talenta ini? Bab 2. Coba sekarang buka bukunya di bab 2. Sudah kan? Oke, sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. Judulnya ya. 1, 2, 3 ya. Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Sekali lagi kurang kuat. Kurang semangat. 1, 2, 3 ya. Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Allah menganugerahkan talenta kepada Manusia. manusia. Pada hari ini kita akan menonton 2 orang wanita yang memiliki keterbatasan, tetapi di dalam keterbatasannya mereka menggunakan bahkan mengelola talenta mereka dengan baik. Mari kita sama-sama menonton videonya. Bintang City.
Ini video pertama. Oke, selanjutnya video kedua. Sabar. Sometimes you can hear people before you see them. Such is the case with Iyad. To hear Iyad is to marvel, but to see them is simply wonderful. Hi. Iyad was born in South Korea with only legs, feet, 4 fingers, 2 uneach hands. She began playing piano at age 6 for physical therapy, although some people with pencils for school. Instead, the instrument agreed. I like that way. Ladies and gentlemen, Charlie. So, Iyad's stature is a gift. Now recognized around the world. And the circle. Several countries planned for both the able-bodied and the disabled. I want disabled people to feel that they can do as well. And also they should know that when they come to celebrate what they have already. 10 hours a day, Iyad devotes to practice. She's missing 6 fingers, yet holds herself well. Makes it hard to look at one's own home. Thank you so much. Thank you. God bless you. Dan sudah? Tadi kan kita sudah menonton 2 video di mana ada 2 orang wanita yang memiliki keterbatasan tetapi mampu mengelola talentanya dengan baik. Nah, wanita yang pertama tadi, kalau kalian simak video itu, apa keterbatasannya? Kenapa jari-jarinya? Satu jari-jarinya? Satu tangannya ini, 5-5-nya jarinya? Nggak ada. Satu lagi? Ada. Tapi dia ngapain tadi di video? Bisa bermain piano dengan cepat. Lalu video yang kedua, kalau kalian simak tadi video itu, ngapain perempuan yang di video kedua? Bermain piano dengan 2 jari. Kira-kira kalau kalian lah, misalkan kalian berada dalam keterbatasan, mampu nggak kalian jadi seperti 2 orang perempuan yang di video tadi? Mampu? Bisa? Bisa? Enggak? Tergantung Kak. Tergantung. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kalau talenta adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dikelola dan dikembangkan secara bertanggung jawab. Tahu nggak kalian, pada masa zaman pelayanan Tuhan Yesus, talenta itu sangat berharga. Karena apa? Karena pada saat pelayanan Tuhan Yesus, 1 talenta itu dihargai sebesar 3.000 shikal. Atau kalau dibentuk timbangan 34 kilo. 34 kilo. Kalau pada zaman masa pemerintahan Tuhan Yesus, kalau mata uang itu dipakai adalah dinar. Nah, coba kita buka di dalam Matius 20 ayat 2. Ayo buka dulu Matius 20 ayat 2. Siapa yang nggak bawa Alkitab? Kenapa nggak bawa Alkitab? Nah, minggu depan harus dibawa. Itu ada yang itu? Bukalah dulu Matius 20 ayat 2.
Sudah? Sudah dapat? Siapa yang belum dapat? Kalau yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan aman. Aman. Oke. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3 ya. Setelah dia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ya. Nah, pada masa pemerintahan Tuhan Yesus, mereka menggunakan uang itu adalah mata uangnya adalah dinar. Nah, 34 kilo yang kakak bilang tadi itu setara dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar. Nah, itu seharga upah kerja harian. Nah, kalau misalkan zaman sekarang lah, orang-orang yang kerja ke ladang itu berapa upahnya? 100.000. 100.000 kalau di desa-desa kita ya, kalau di kita. Nah, kalau di desa-desa yang udah kalau di kota-kota itu seharga 150.000. Kalau dikali dengan 6.000 dinar itu sebesar 900 juta. 900 juta. Siapa yang pernah megang uang 900 juta? Serius? 900 juta, janganlah dulu 900 juta. 10 juta di depan matanya. Siapa pernah pegang? Ada pas ngapain? Duit orang tua. Duit sendiri. Buat uang ngapain? Ya bapak menurut kata kak. Maksudnya itu hasil kerja kerasmu sendiri. Ada 90 juta, 10 juta, 5 juta, 2 juta, 5 juta uang apa? Uang kerja apa? Kerja ngapain? Nah, uang bayangkanlah dulu. Bayangkan semua dulu membayangkan uang 900 juta di depan matamu sih. Dengan segitu banyaknya. Kira-kira kalau dengan uang 900 juta bisa beli apa aja? Sawit kan, apa kan yang bisa tahu sawit kan? Terus apa lagi? 900 juta, bayangkan di depan matamu 900 juta, berapa tumpukan ini? Nilainya sebenarnya 900 juta itu besar atau sangat kecil? Besar atau sangat besar? Sangat besar. Bayangkan kalau kau ada di zaman masa pemerintahan, di zamannya Tuhan Yesus. Kalau kau punya 1 talenta, kau dihargai 900 juta. Ya, kau punya 900 juta kalau kau punya talenta. Jadi menurut kami itu suatu hal yang harus dihargai atau ya udahlah, nggak usah lah untuk apa itu. Menurut kalian itu harus dihargai atau disia-siakan? Dihargai. Nah, berdasarkan perhitungan kita tadi 900 juta itu nilainya sangat besar. Nah, itulah mengapa kita harus menghargai dan bahkan mengelola dan mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis talenta. Apa aja jenis-jenis talenta itu? Apa jenis-jenis talenta? Tahu nggak talenta itu apa aja? Misalkan main musik. Ada di sini yang pandai main musik? Main gitar, main keyboard. Siapa yang pintar main musik? Ada? Main gitar. Apa kalau dia main gitar? Nah, jangan malu. Kita tuh nggak boleh malu punya talenta. Bayangkan kalau kau sekarang punya talenta berapa? Bermain gitar. Di depan matamu ada 900 juta. Kau malu atau enggak? Kau malu atau enggak? Enggak kan? Bayangkan kalau kau dengan 1 talenta itu kau dibayar 900 juta. Kau mau atau enggak? Enggak mau. Nah, tadi jenis talenta yang pertama adalah musik. Yang kedua apa lagi? Menyanyi. Menyanyi. Lagi. Melukis. Apa lagi? Menari.
Apa lagi? Masak. Masak. Apa lagi? Ada lagi? Kakak Bisi. Mencuri itu talenta atau enggak? Tidak. Apa lagi? Main bola. Lagi-lagi di sini main apa? Main bolanya main karet. Main derby. Main? Main coklat. Main bola. Main cewek. Nah, kira-kira kalau kalian punya talenta, tadi seperti adik itu punya talenta bermain musik. Kira-kira cara mengembangkan talenta bermain musik itu ngapain aja? Ikut les. Nah, ikut les. Terus apa lagi? Tampil. Iya, tampil di acara-acara tertentu. Misalkan kalau misalkan ada kayak ada band, kita lagi membahas mengenai musik. Kita bahas band musik, tiba-tiba balik bola. Nanti ya kita bahas bola ya. Nanti kita bahas bola. Oke, apa tadi udah lupa Bu? Tampil di acara-acara tertentu. Nah, kalau misalkan bernyanyi, apa? Bagaimana cara kamu mengembangkan talenta? Sambil ngisi piring marende. Sambil mencipiri bernyanyi itu termasuk teknik ya, teknik belajar teknik menyanyi. Terus ngapain lagi? Nyanyi di kamar mandi. Nyanyi di kamar mandi sama aja ya. Nanti habis ini nyanyi di dadang. Habis ini nyanyi di dadang. Lagi selain itu tadi ngapain? Tampil nyanyi. Iya, tampil. Dan yang paling penting harus percaya diri. Selanjutnya, mengembangkan talenta melukis. Siapa di sini yang pintar melukis? Itu tangan-tangan itu, Ma. Tangan-tangan itu siapa yang melukis itu? Itu di meja-meja kalian itu ada itu apa? Wih, baru bilang. Nah, itu tadi termasuk seni lukis ya, seni lukis. Tapi penyalahgunaannya nanti kita bahas lagi. Nah, kalau melukis, kira-kira cara mengembangkan talenta melukis itu bagaimana? Rajin latihan menggambar. Iya, rajin latihan menggambar. Tapi kan ada kamu melukis, menggambar. Gak tahu. Adik, Rido, Oh, Kak. ada nggak menggambar? Tahu, Kak. Kenapa nggak tahu? Desainer. Oh, desain. Ya harusnya kalau seorang desainer itu harus pandai melukis atau menggambar. Karena kan kerjanya itu mendesain. Meneruskan kerjaan Mama. Oke, selanjutnya bermain bola. Bagaimana cara mengembangkan talenta bermain bola? Latihan ngapain? Mengalami lapangan. Latihan ngapain? Main bola. Latihan teknik-teknik bermain bola. Lagi-lagi di sini kan yang main bola. Atau main di rumah main derby. Iya, Kak. Tim yang sedang kita pilih tiap malam ini. Ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis talenta dan cara pengembangannya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai penyalahgunaan talenta. Misalkan seperti gambar yang di belakang itu. Kalian sudah lihat kan gambar yang di belakang itu? Itu jenis talenta apa? Menggambar. Nah, seharusnya kita kalau menggambar dan kalau kita memiliki talenta, kita menggambar itu untuk hal yang positif itu kita menggambar atau melukis di mana? Di kanvas atau di kertas. Jangan di dinding. Kalian menggambar di dinding itu menggunakan talenta dengan baik atau menyalahgunakan talenta? Menyalahgunakan talenta. Kemudian yang ini lihat kalian dulu meja-meja kalian itu. Lihat dulu meja kalian. Sudah kelihatan kan meja kalian itu? Sudah. Cantiknya meja kalian itu? Tidak. Siapa yang cantik itu? Cantik. Ada coretan? Ada coretan enggak? Di meja siapa yang ada coretan? Di sudah Ibu. Nikah.
Yang nggak ada nih bilang. Ada di meja siapa sih yang nggak ada coretan? Nggak ada. Hampir semuanya kan? Nah, itu merupakan penyalahgunaan talenta. Terus siapa di sini yang pandai berbicara? Maksudnya dia pede berbicara di depan. Dia memiliki talenta berkomunikasi. Ada yang memiliki talenta berkomunikasi? Si Rido, Kak. Rido. Rido. Ya, Bu. Ada talenta gede berbicara di depan? Tidak, Ibu. Nah, kalau kamu memiliki talenta untuk berbicara, kan banyak orang nih kalau misalkan dia pandai berbicara dia menyombongkan diri, kayak aku nyanyi bagus dari dia nggak pandai dia bicara di depan sana, dia malah memanipulasi atau bahkan menjelek-jelekan orang lain. Nah, kalau kita punya talenta yang talenta berkomunikasi, bagaimana caranya kita mengatasi talenta-talenta yang seperti itu tadi yang menjelek-jelekan orang lain? Penguasaan diri, lalu ada lagi? Rendah hati. Nah, yang paling penting kalau kalian pandai berbicara, kalian bisa menjadi pengkhotbah. Siapa di sini yang bisa, yang mau berkhotbah? Kalau kalian pandai berbicara, daripada kalian menjelek-jelekan orang lain, mending kalian menggunakan talenta kalian itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Sampaikanlah firman Tuhan di hadapan orang-orang yang bahkan sekalipun mungkin dia tidak mengenal Tuhan. Siapa tahu dengan kalian menyampaikan firman Tuhan, dengan talenta kalian berbicara di depan banyak orang yang tadinya gak enak pun kayak kadang aku tahu juga kadang kalau misalkan kalian pergi ke gereja ada pendetanya kan ada suaranya kecil, ada yang membahasnya yang lain-lain misalkan. Nah, di gereja kan ngapain lah, tapi kan pernah dengar dia suaranya tidak bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian siapa tahu kalian memiliki talenta berkomunikasi, kalian bisa mengajak orang-orang yang tadinya mereka malas mendengarkan firman Tuhan jadi suka mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayat Alkitab yang menjelaskan tentang talenta boleh kita baca, buka sama-sama di dalam Keluaran 40 ayat 10 sampai 16. Keluaran 4 ayat 10 sampai 16. Ada yang sudah dapat? Sudah. Amin. Ayo baca sama-sama dalam hitungan yang 3, 2, 3, ya. Lalu kata pada aku dikirimkan dari bicara dan berlutu tidak dan sejak engkau berfirman pada kamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat wajah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau gini? Membuat orang melihat atau belah? Apakah ada yang Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan mencari denganmu dan mengajak kau apa yang harus kau lakukan. Tetapi Musa berkata, Sampai ayat 16 saja. tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bagilah pengetahuan terhadap Musa dan ia menikmati penelitian kepala atas adalah aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula dia berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia mengenal engkau, ia akan berbicara dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahmu dan menjelaskan kepada kamu apa yang harus lakukan. Ia harus berbicara bagimu pada masa itu. Dengan demikian ia akan menjadi teman kepadamu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Nah, ada yang baca, ada yang marah-marahan, ada yang kecepatan, ada yang kelambatan, ada yang mundur. Oke, nah di dalam kitab Keluaran 4 ayat 10 sampai 16 tadi menceritakan tentang tokoh siapa? Musa. Tokoh Musa. Ngapain si Musa ini
bicara di depan banyak orang. Aku takut, aku malu aku bicara di depan banyak orang. Tapi ketika Tuhan menyuruh Musa, apa yang dikatakan si Musa? Suruh yang lain saja. Tetapi dari ayat ini kita melihat setelah dia menolak berkali-kali, Tuhan aku nggak bisa Tuhan kalau aku harus berbicara kepada bangsa Mesir. Karena seperti yang kita tahu kalau Musa itu pernah bermasalah dengan prajurit bangsa Mesir dan dia merasa takut untuk pergi ke sana. Karena apa? Kalau dia bayangkan kalau kalian punya musuh, kalian disuruh orang tua kalian pergi dulu ke rumahnya si Ridwana misalkan. Mau nggak kalian pergi ke situ? Mau kalian pergi ke kandang musuh kalian? Tidak. Nah, tetapi kita melihat respon si Musa. Pada akhirnya dia menerima apa yang diajarkan oleh apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yaitu dengan pergi ke Mesir dengan menyampaikan firman Tuhan. Nah, mungkin demikian pembahasan kita mengenai talenta di bab 2. Sekarang Ibu akan membentuk kalian di dalam kelompok dengan teman semeja. Siapkan selembar kertas. Sudah? Sudah deh, Rido. Sudah deh. Jonathan. Sudah? Nah, dalam kelompok ini kan tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai materi kita di bab 2. Apa tadi judulnya? Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Nah, sekarang kamu dengan teman sekelompokmu akan menceritakan kembali materi yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, caranya kamu misalkan akan menceritakan materi yang sudah Ibu sampaikan kepada temanmu. Nah, temanmu ini akan mencatat apa yang kamu sampaikan. Selanjutnya kalian akan berganti peran. Oke? Nanti Ibu akan tunjuk kepada kalian, siapapun di antara kalian untuk maju ke depan menyampaikan apa yang sudah kalian dapat dari teman kalian dan apa yang sudah kalian dapat dari Ibu. Oke? Ibu akan kasih waktu sekitar 5 menit cukup? 10 menit. Oke. Langsung aja dimulai.
talenta adalah pemberian Tuhan kepada setiap orang untuk memuliakan Tuhan. Pada masa perayaan manusia, talenta digunakan sebagai Tuhan dibagi itu. Setidaknya manusia harus berlatih dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Adapun macam-macam talenta seperti menyanyi, melukis, memasak, dan lain-lain. Ayat Alkitab yang menjelaskan tentang talenta yaitu kita Ulangan 4 ayat 1 sampai 16, Yakobus 31 ayat 1 sampai 11, di mana Tuhan mengajarkan maka untuk menghargai dan menyambut perintah Tuhan. Silakan berikan tepuk tangan. Lagi. Ini lah. Ya. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil pada materi hari ini yaitu yang dimaksud dengan talenta adalah sebuah pemberian Tuhan Yesus kepada seluruh manusia untuk menggunakan dengan baik. Setiap orang harus saling menolong dan memberdayakannya. Pada masa pelayanan Tuhan Yesus, talenta digunakan sebagai ukuran timbangan. Talenta setara dengan 300 sikap sama dengan sekitar 34 kilo. Dan jika dikaitkan dengan uang setara dengan 6.000 dinar, maka 1 dinar sama dengan 150.000 dikali 6.000 dinar, maka total semuanya adalah 900 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, talenta menjadi satu hal yang harus dihargai dan dilihat. Itulah sebabnya manusia harus mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan. Jenis-jenis talenta seperti bernyanyi, bermain piano, berpuisi, dan lain-lain. Ya? Oke, silakan berikan tepuk tangan. Ada lagi yang tahu tanpa disuruh? Oke, maju. Boleh dibuka. Jatuh. Talenta adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dikembangkan. Dalam Matius 20 ayat 2 tertulis bahwa uang dinar digunakan sebagai alat hitung untuk kerja harian. Oleh karena itu, penghargaan terhadap talenta sebagai anugerah Tuhan harus disambut gembira. Jenis talenta seperti bermain gitar, bola kaki, dan bernyanyi. Ayat Alkitab tentang talenta tertulis dalam kitab Keluaran 40 ayat 10 sampai 16 dan 31 ayat 1 sampai 11. Udah selesai? Ya, ada berikan tepuk tangan. Ada lagi tanpa dipanggil, ada lagi yang mau? Oke, silakan maju. Maju, 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 jangan maju, 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 jangan maju, maju. Kesimpulan yang bisa kami dapat dari Ya. pembahasan yaitu tentang talenta adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dikelola dengan bertanggung jawab. Lalu yaitu di dalam video yang tadi kita tonton ada 2 video di mana seseorang itu memiliki keterbatasan tetapi dapat menggunakan talenta tersebut menjadi lebih berkembang dan lebih hebat. Apalagi kita manusia yang memiliki badan yang sempurna, kita harus lebih dapat mendalami peran kita di mana talenta kita dan lebih mengasahnya lagi. Lalu di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 16 di mana Musa tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan mengatakan dia harus pergi dan Tuhan menguatkan dia agar dapat berfirman kepada orang tersebut. Oke, silakan berikan tepuk tangan. Ada lagi? Baik, nanti kertasnya boleh dikumpulkan.
memudahkan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Sepanjang hari ini kegiatan kami selanjutnya kami menserahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, yang namamu, terkenal kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi selamatkan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Amin.